Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yaya Serlia Arifah. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai supply chain management dan teman-teman akan melihat bagaimana Ultramilk itu diproduksi dan didistribusikan sampai akhirnya bisa dinikmati oleh konsumen. Ternyata segala susu UHT itu yang kita minum punya perjalanan yang cukup panjang loh. Yuk simak. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk merupakan perusahaan yang bisnis utamanya yaitu sebagai produsen minuman terbuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang didirikan oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawira Wijaya dan dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Produksi susu telah menggunakan teknologi pengolahan secara ultra high temperatur atau UHT dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik atau aseptic packaging material yang dipasarkan secara komersil dengan merek dagang bernama Ultramilk. Pada slide ini dijelaskan mengenai aliran produk susu UHT Ultramilk. Proses pertama yang dimulai dari penerimaan pasokan susu murni yang berasal dari para peternakan sapi yang tergabung dalam Koperasi Peternak Bandung Selatan atau KPBS. Selain itu, PT Ultra Jaya Milk Industry ini juga memperoleh pasokan susu segar dari peternakan milik perusahaan sendiri, yaitu PT Ultra Peternakan Bandung Selatan dan PT Ultra Sumatra Dairy Farm. Nah, ketiga pemasok tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan susu segar berkualitas sebagai bahan baku utama produk Ultramilk. Selanjutnya, PT Ultra Jaya ini juga menerima pasokan kemasan karton aseptik dari PT Tetra Pak Indonesia dan Sikombi Klok Ltd. Nah, kemasan aseptik ini digunakan untuk menjaga kualitas susu agar tetap higienis, aman, dan tahan lama. Selain kemasan, perusahaan juga menerima pasokan konsentrat atau bahan tambahan rasa dari Siam My Food Industrial dan ADM Cocoa Pte Ltd. Nah, konsentrat ini digunakan untuk menghasilkan berbagai varian rasa seperti coklat, strawberry, mocha, karamel, taro, dan lain sebagainya. Setelah seluruh bahan dari supplier ini terkumpul, bahan-bahan tersebut dikirim ke unit pengelolaan PT Ultra Jaya Milk Industry. Nah, di pabrik ini, susu segar diolah menjadi susu cair UHT melalui proses pemeriksaan kualitas, pencampuran bahan, pemanasan dengan teknologi UHT untuk membunuh bakteri, dan pengemasan secara steril menggunakan mesin modern. Setelah semua proses produksi ini selesai, susu UHT dengan merek Ultramilk ini kemudian didistribusikan melalui jaringan distribusi PT Nikos Distribution Indonesia. Nah, perusahaan distribusi ini berperan penting dalam menyalurkan produk dari pabrik ke berbagai daerah. Selanjutnya, produk didistribusikan nih ke berbagai pengecer modern seperti hipermarket, supermarket, dan minimarket. Selain itu, produk juga dipasarkan melalui pengecer tradisional seperti toko kelontong, serta pedagang grosir agar dapat lebih banyak menjangkau pasar atau konsumen. Dari toko-toko tersebut, produk akhirnya dibeli nih dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rantai pasok tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga mencakup proses distribusi hingga produk benar-benar sampai ke tangan konsumen. Selain aliran produk, PT Ultra Jaya ini juga memiliki aliran informasi dalam supply chain management. Nah, pada tahap aliran informasi ini terjadi pertukaran informasi dua arah antara supplier, perusahaan, distributor, retailer, hingga konsumen. Informasi yang dipertukarkan ini meliputi jumlah persediaan barang, permintaan pasar, jadwal pengiriman, serta keluhan dan masukan dari konsumen. Dengan adanya aliran informasi yang baik, perusahaan dapat mengontrol proses distribusi, menjaga kualitas produk, serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko mutu yang dapat terjadi pada rantai pasok produk susu UHT Ultramilk, serta cara mengatasinya agar kualitas produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen.
Risiko mutu pertama dapat terjadi pada tahap bahan baku susu segar. Nah, susu yang berasal dari peternak dapat mengalami penurunan kualitas apabila proses pemerahan, penyimpanan, dan pengirimannya kurang higienis. Selain itu, kontaminasi bakteri juga dapat mempengaruhi kualitas susu sebelum diolah di pabrik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, PT Utrajaya ini melakukan pemeriksaan kualitas susu secara ketat, menjaga suhu penyimpanan tetap stabil, serta bekerja sama dengan peternak untuk menerapkan standar kebersihan dan kualitas susu yang baik. Dan yang kedua, risiko mutu juga dapat terjadi pada bahan tambahan dan kemasan aseptik. Misalnya nih, kemasan mengalami kerusakan atau bahan tambahan rasa tidak sesuai dengan standar kualitas. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan produk cepat rusak dan menurunkan keamanan pangan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan quality control terhadap seluruh bahan yang diterima dari supplier dan memastikan seluruh bahan memenuhi standar keamanan pangan. Dan yang ketiga, pada tahap proses produksi, risiko mutu dapat muncul apabila mesin produksi ini kurang steril, suhu proses UHT tidak sesuai standar, atau terjadi kesalahan dalam pencampuran bahan. Nah, jika proses ini tidak berjalan secara optimal, kualitas dan keamanan produk dapat terganggu. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan sterilisasi mesin secara rutin, pengawasan ketat selama proses produksi, serta pemeriksaan berkala terhadap sistem dan peralatan produksi. Selain itu, resiko mutu juga dapat terjadi pada tahap distribusi. Nah, produk dapat mengalami kerusakan akibat penyimpanan yang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, atau penanganan produk ini yang kurang baik selama proses distribusi. Untuk mengurangi resiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan sistem distribusi yang terkontrol, melakukan pengawasan selama pengiriman, serta memastikan distribusi sesuai standar. Dan yang terakhir, pada tingkat retailer atau toko, resiko mutu dapat terjadi apabila produk disimpan di tempat yang panas atau dijual melewati masa kadaluarsa. Nah, oleh karena itu, retailer perlu melakukan pengecekan stok secara rutin dan memastikan produk disimpan dengan baik sebelum dijual kepada konsumen. Dengan pengendalian mutu di setiap tahapan supply chain, PT Utrajaya dapat menjaga kualitas produk Ultramilk agar tetap aman, higienis, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Itulah tadi pemaparan video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.